karena ada banyak menu yang akan kita coba. Sebentar ya, Bu Ayu ya. Swastiastu, ini Bu. Swastiastu, Bu Alet. Di sini juga ada siapa lagi ya? Kita teman-teman kita. Pasti ada gangguan sinyal nih, ya. Tadi ada Maria juga di sana ya, dari Ibu Eka. Oke, dan sekarang kita akan lanjut kepada saya mau menjelaskan sesuatu dulu ya, Bapak diskusinya saya jelaskan sedikit bahwa acara ini terselenggara oleh Ciputra Entrepreneurs Club. Karena apa? Karena Ibu Ayu adalah salah satu member dari Ciputra Entrepreneurs Club gitu. Dan di sini ceritanya adalah program dari Ciputra Entrepreneurs Club ini betul-betul ya, para UMKM dari sudut apa? Dari sudut banyak hal, ya termasuk skill entrepreneur, kemudian ada juga relasi, seperti itu ya. Kayaknya kita obrolannya mesti lanjut dulu nih. Mohon tunggu sebentar ya. Oke Ibu, obrolan kita sekarang begini Bu. Jadi sebenarnya saya penasarannya dengan ini Bu. Saya penasarannya sebenarnya dengan bumbu jasem ini gitu. Namanya keren loh Bu, namanya jasem. Sebenarnya apa sih artinya jasem itu Bu? Jasem itu yaitu singkatan dari Jaya Sempurna. Jaya Sempurna. Ya, karena pelanggan saya yang memberikan nama Jasem. Jadi kalau di daerah Jimbaran, jadi Jaya Sempurna itu disingkat dengan yuk kita belanja makan ke Jasem. Jadi saya Jasem itu saya pakai brand sekarang, brand dari bumbu saya. Jadi brandingnya. Brandingnya jadinya Jasem. Padahal itu sebenarnya singkatan ya Ibu ya. Singkatan dari Jaya Sempurna ya. Dan ini memangnya menu ini bumbu ini khusus untuk produk. Ya, bumbu ini sebenarnya bumbu yang digunakan di semua outlet saya. Oke. Kemarin sebenarnya dari tahun 2018 kita sudah kemas bumbu ini. Jadi kemas untuk pelatihan. Jadi saya memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu yang mau buka usaha, terutama kuliner. Jadi kita ajarkan mereka dengan bumbu ini. Berarti fokusnya ini sebenarnya Ibu set up bumbu ini dengan kemasan-kemasan tertentu, asalnya adalah karena Ibu memberikan pelatihan untuk orang membuka usaha kuliner. Edukasi ya? Oh ya ampun, berbagi sosial. Ngajarin orang gimana caranya bikin restoran. Ngajarin ibu-ibu ke desa-desa, saya kebetulan dengan organisasi saya mengajarkan mereka bagaimana sih mereka bisa menambah income ekonomi dengan mereka bisa masak seperti nasi goreng, tapi mereka tidak perlu profesional. Nah, itu dengan saya ajarkan bagaimana mereka mengemas dan menjual kemasannya itu. Wow, seru. Wow, seru. Teman-teman, ini suaranya kita bisa masuk ya, bisa diterima ya. Jadi, masuk. Ibu Ayu dalam misinya berbagi, ingin berbagi kepada teman-teman yang ingin membuka usaha rumah makan. Jadi diajarkan, diedukasi, warung-warung kecil, diedukasi bagaimana kita bisa membuat kuliner yang berkualitas, walaupun di warung ya Ibu ya, walaupun di desa ya, dengan bumbu jasem. Wah. Binaan yang menggunakan bumbu saya, yang mereka kayak di Tabanan, mereka kan banyak itu tamu-tamu datang gitu. Tapi tamu datang hanya melihat, kan ada grill ya sana ya. Jadi lihat orang bikin tumpeng, tapi tamunya makannya jauh. Berarti memang tamunya melihat experience yang ada di desa, tapi makannya mereka di tempat lain. Ya, karena pemilik puri itu grill itu tidak menyediakan, akhirnya kita kasih tahu bagaimana cara tekniknya, dengan bumbu kita ajarkan, sekarang tamunya makan di sana. Wow, seru. Berikan aplaus dong untuk Bu Ayu ya. Akhirnya buka macam warung makan
di rumah. Warung makan di rumah dengan menu yang higienis ya. Masakan Chinese food. Jadi itu alasan Ibu kenapa menggunakan bumbu Chinese food-nya. Selain memang Warung Jaya Sempurna adalah rumah makan Chinese food. Berlokasi di mana? Di Renon. Terus mengelap minum tuh dapat lima, kemudian lapar ibu tuh nama. Hanya satu di Renon. Di Renon, oke Ya. Ibu. Tapi dalam masa pandemi ini saya punya inovasi berpikir, jadinya dalam masa PPKM apalagi Ya. kan mereka tidak diperkenankan makan di luar. Jadi Oh, masa oke. pandemi itu kan banyak orang kebanyakan aktivitas di rumah sama Ya, keluarga. betul. Saya berpikir bagaimana sih mereka bisa menyajikan masakan yang enak, Ya. terus yang praktis, mereka Ya. tidak ribet. Akhirnya Ya. saya mengemas bumbu ini. Oke. Jadi dengan saya mubah brandingnya, ya tadinya brandnya cuma Warung Jaya Sempurna. Ya. Saya ubah brandnya, terus saya kemas. Ya. Kemudian kebetulan juga bumbu ini sudah kita urus 2018 itu kita sudah urus PIRT-nya. Wah, berarti udah lengkap ya PIRT sudah. Oke. Sehingga sekarang tinggal kemasannya saya branding lagi. Iya, kemasannya branding. Boleh dong cerita Ibu kemasannya yang mana ini yang Ya. kita mau promosikan. Boleh. Kemasannya kita target marketnya ada 3, yaitu yang ingin mencoba bisa ya, yang ingin mencoba. Oke, Jadi bisa ini dilihat ya. kemasan 350 gram. Ini kemasan 350 gram bumbu untuk lada hitam. Lada hitam. Lada Oke. hitam, ya. Lada hitam Lada ya. hitam, kemudian ada kemasan yang sedang juga ada ya. Ini yang ini Ibu. yang kalau yang ini bumbu capcay dan aneka tumisan. Capcay dan aneka tumisan. Ini kalau bikin capcay, aneka tumisan, sayur apapun pakai bumbu ini. Jadi praktis sekali. Ini aneka jenis tumisan ya Bu ya? Ya, apakah itu buncis, terus terong, apapun cuma yang kita bikin. cara masaknya saja yang berbeda ya? Cara masaknya sama, penggunaannya cuma 1 sendok. 1 sendok? Teh. 1 sendok teh. Kalau Irit bumbu, banget ya, dong. irit sekali sebenarnya kalau kita hitung kosnya. Ya. Daripada kita kan tahu Chinese itu banyak botolan tuh. Ya, betul. Ada LP, ada Raja Rasa. Ya, betul. Ada oyster, ya, macam-macam. Kalau kita masak harus membeli banyak bumbu itu kan kosnya besar. Kosnya besar. Belum tentu kita masak. Terus masak itu aja. Wow. Kemudian ini saya kemas, sudah jadi 1. Dikemas jadi 1, kemudian bagaimana sih bisa menyajikan menu di rumah dengan rasa yang enak, gitu. Enak, seperti layaknya makan di restoran, ya, tapi cepat ya. Dan takarannya pas. Saya jadi penasaran deh. Ini menu nasi goreng. Ini menu nasi goreng. Oke. Nasi goreng ini kalau satu ini bisa untuk 40 porsi. 1 botol 40 porsi. Iya, 40 porsi. Berarti kalau saya hitung-hitung, Ibu, bocoran dong Bu harganya nih. Kita jual kan 50.000 di pasaran. Oke. Stop dulu nih ceritanya nih. 50.000 ya, harga pasaran 50.000. Saya belum cerita harga agen, belum cerita harga reseller, belum cerita paket usaha ya. Sengaja kita keep nih. Ya. Dengan 50.000, 40 porsi. Kira-kira kalau kita jualan nih Bu, 1 porsi nasi goreng ini berapa Bu? Kalau jualan sekarang target market kan cuma paling 15.000 itu paling tinggi ya. Ya, ada masa-masa pandemi begini ya, Ibu ya, sama dengan harga di pinggir jalan jadinya Ibu ya. Oke. Dengan menggunakan ini paling cost-nya ditambah nasi atau ikan, paling cost-nya paling tinggi 7.000. 7.000. Oke. Berarti kita masih punya untung 50%. Ya, kita masih punya profit dan itu untuk kita bikin usaha itu sangat worth it ya, Ibu ya. Karena paling tidak itu 30% paling kecil ya keuntungannya kita bisa dapatkan dengan 50%. Ya, Bapak Ibu yang merasa punya usaha dan ingin menambahkan usahanya dengan Chinese food dari jasa, monggo. Silakan, ini keren banget nih. Kemudian kita ada ini kemasannya yang kecil, Ibu. Kemasan yang 250 gram. Ini yang 300, ini yang 250. Bisa ya kebayang perbedaannya ya.
Tapi kalau nggak salah saya lihat ada sasetan juga ya Ibu ya. Ini ada sasetan. Kadang-kadang kan mereka ingin coba, ini masakannya kayak apa sih rasanya, bener nggak enak. Jadi mereka ragu. Biasanya kita siapkan sasetan. Coba di sharing deh Ibu. Ya, Tunjukin nih. Gini. Jadi ini Oke, lengkap. sasetannya ada lada hitam. Ini lada hitam ya. Ini berapa kali pakai? Itu 4 kali pakai. Ini 4 kali pakai. Oke, kemudian itu asam manis. Ini asam manis. Berapa kali pakai? Itu bisa 2 sampai 3 kali pakai. Tergantung sih jumlah daripada bahan yang digunakan ya. Oke, kemudian yang ini kalau yang itu sama 4 kali pakai. 4 kali pakai. Ini bumbu nasi goreng yang tadi ya. Yang tadi perbedaannya bisa dilihat kan, ini yang 350, ini yang sasetan 50 gram. Ya, kemudian ini yang 250-nya ya. Ya, 250. Oke. Ini yang sasetan. Dan ini yang tumis. Ya. Oke. Jadi dengan kondisi ini satu paket nih terdiri dari satu paket ini ya. Satu paket dengan kotaknya ya. Jadi ini terdiri dari 5 bumbu. 4 bumbu ya. Ya, 3 sasetan dan 1 botolan. Ini harga berapa? Kita jual di pasaran 35.000. 35.000. Yakin Ibu? 35.000. Yakin nih? Iya. Wow, 35.000 kita bisa jual 4 kali 4, 16 menu. Keren banget. Tapi jangan ngomongin jual ya. Kalau kita ngomongin pakai sendiri, ini bisa dipakai sama 16 kali masak ya. Dengan 4 jenis 4 kali masak. 4 kali masak. Iya. 4 porsi ya. Iya, 4 porsi. Semua masing-masing sasetan 4 porsi. Sedangkan yang asam manis ini, asam manis itu bisa 2 sampai 3 porsi tergantung nanti jumlah ayamnya atau jumlah ikan yang oh digunakan. iya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Maaf banget. Ini saya favorit saya nih ya. Tapi biar kita mau praktis kalian beli yang besar. Ini favorit banget. Enak, asam manisnya pas. Pas banget. Jadi saya sering kali gagal mencoba asam manis, tapi ini enak banget. Jadi saya tinggal praktis saja. Praktis. Saya tinggal goreng udang dengan tepungnya, cumi dengan tepung ayam. Simple aja karena di sini kita sudah mendapatkan kepraktisan dari bumbu Jasem. Untuk itu acaranya namanya sharing ya Ibu ya, untuk bumbu praktis mudahnya berbisnis kuliner dengan bumbu praktis Jasem. Berarti asam manis itu kemasan ini kemasan berapa Ibu? Kalau itu yang kemasan 350 ml. 350 ml harga? Harganya 30.000. Itu harga pasar kan? Ya. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini saya ingin menyapa Ibu Dayumas Putriani, Om Swastiastu, Ibu Penapi Gatra, semoga sehat selalu semuanya. Ya, apakah Ibu Dayumas sudah mencoba bumbu Jasem? Mana ibunya? Ibunya masih off ini suaranya. Sudah. Oh, yang mana yang sudah mencoba bumbu Jasem? Ibu Kurniawati, Om Swastiastu, salam kenal Ibu. Ya, Ibu Kurniawati, ya. Kemudian, wah banyak yang sudah ini. Wah, keren banget ini. Kayaknya kita mesti undang deh nanti salah satunya yang memberikan testimoni bagaimana berbisnis kuliner dengan bumbu Jasem ya. Atau bagaimana mereka bisa menikmati bumbu Jasem itu di rumah. Sehingga apa respon komen dari teman-teman atau keluarganya? Mungkin bisa Pak Agung bisa posten. Pak Agung. Ya, salam. Ya. Gimana Pak, bumbu Jasemnya sudah dicoba? Ya, sudah coba, bahkan saya sudah pesan lagi. Apa yang Bapak paling suka Pak menunya? Luar biasa enak itu. Wah. Dan praktis lagi. Bumbu Jasem. Dan saya sudah pesan lagi. Enak ya Pak ya, dijamin ya semuanya. Pak luar biasa Bu. Semuanya asam manis, lada hitam, semua ada dicoba. Ya. Nah kalau ini Bu Dayu apa sudah mencoba bumbu Jasem? Wah sudah, saya pelanggan setianya Warung Jaya Sempurna. Pokoknya top. Ibu paling suka bumbu yang mana Ibu? Bu Dayu, gimana Bu? Gorengnya sama capcay. Nasi gorengnya ada rasa-rasa ebinya ya? Ya. Bu Dayu ini
yang menggunakan untuk jualan ya Bu Daya. Ibu, coba boleh deh cerita sama saya Ibu. Boleh cerita sama saya. Tabanan itu. Jualan di Tabanan dengan bumbu Jasam bagaimana Ibu? Boleh deh Ibu cerita. Benar. Ya. Ya, pokoknya nggak bisa dibilang deh, pokoknya top, bumbu Jasamnya mantap. Ya, banyak penggemarnya di saya ingin buka usaha rumah makan deh kalau kayak begini. Bisa buka usaha. Jadi Bisa buka usaha ya. Dengan bumbu ini kita bisa buka usaha, tidak harus punya tempat, tapi di rumah pun bisa. Di rumah pun bisa. Dengan yang namanya ghost resto, ya. Ghost resto itu sekarang banyak namanya ghost resto. Orang tidak punya restoran, tapi mereka punya usaha kuliner. Oke. Nah, mereka tidak punya restoran, mereka punya usaha kuliner. Sehingga solusinya mereka jualan bisa lewat GrabFood, lewat Gojek, kemudian mereka dengan online, WA. Jadi mereka perlu punya tempat. Oke, siap. Nah, teman-teman, karena berhubung nih kamera kita sudah siap ya. Mohon maaf tadi ada sedikit hal teknis. Sekarang mumpung kamera belum siap. Saya sebenarnya sudah mau penasaran nih. Saya penasaran dengan Bu Ayu untuk istilahnya mencoba mendemokan bagaimana proses, karena Ibu menekankan, Bu Ayu menekankan bahwa proses menggunakan bumbu Jasam ini sangat praktis. Ya, kalau kita melihat videonya simpel kan, kalau kita melihat videonya tadi itu kok praktis banget ya, kita tinggal goreng, kita tinggal tumis, kita tinggal tuang bumbu dan itu sudah menyajikan masakan yang enak tanpa kita harus menakar berapa garam, berapa gula pasir, berapa bumbu-bumbu saus-saus lagi yang lain. Ya, tinggal tuang itu aja. Tinggal tuang itu. Kadang-kadang kita ibu-ibu nih, mohon maaf nih, emak-emak, karena kalau pikirannya lagi ruwet, garamnya kelebihan ya. Padahal sebenarnya bocoran yang saya dapat dari Ibu Ayu, kebetulan Ibu Ayu adalah ahli gizi ya Ibu. Ibu Ayu adalah ahli gizi dan Ibu Ayu menceritakan kepada saya waktu itu paling maksimal penggunaan garam dalam sehari adalah 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh atau 5 gram. Atau 5 gram dalam sehari. Karena demi kesehatan itu sebenarnya sudah maksimal banget untuk menjaga kesehatan jantung. Ya Ibu ya. Karena kalau kelebihan dia akan menyebabkan bisa terutama hipertensi. Kalau kelebihan garam. Ginjal. Natrium itu kan mengeluarkan sekresi ginjal. Oke. Kemudian bisa menyebabkan terjadinya odem pembengkakan kaki itu ya Bu ya. Itu biasanya kalau ahli gizi orang yang terlalu misal diet garam itu kita batasi memang. Oh ya, berarti kalau misalkan kita over Bu, karena kita kan nggak nyangka nih, karena kita suka jajanan sembarangan ya. Saya nggak tahu nih masakan di sana berapa kadar garamnya. Kemudian kita sendiri suka kadang-kadang ya main suka-suka kita saja ya, berapa porsi sesuai selera lidah kita mungkin. Nah, menurut Ibu bagaimana solusinya Bu supaya kita tidak mengalami masalah kesehatan karena kelebihan garam itu? Solusinya bagaimana? Biasanya kita akan sarankan untuk penggunaan cita rasa. Penggunaan cita rasa, oke. Kalau kita masak tanpa garam kan hambar dia ya. Ya, betul. Terus biasanya kita gunakan seluruh rempah-rempah. Oke. Jeruk nipis atau tomat. Oke, berarti solusinya bisa bermain dengan buah tomat yang ada asam ataupun jeruk nipis. Oke. Tapi dengan bumbu ini kadar garamnya kita udah takar. Oke. Kadar garamnya penggunaan capcay ya, bumbu capcay saya. Capcay sebentar ambil dulu nih bumbu capcaynya nih. Nah, ini bumbu capcay dan tumis ya, ditunjukin Ibu, ditunjukin sekali sebenarnya. Oh ya? Ya. Tapi saya suka banget ini loh bumbu ini kalau tumis-tumis. Karena kita bikin satu gitu tuh kita cuma pakai 400 gram ya, tapi jadinya banyak 3.500 itu dibagi itu. Berarti 0, sekian kadar garamnya. Sampai 1 gram. Oke, nah berhubung kamera kita sudah on, bagaimana jika kita sekarang demo masak Ibu? Oke, Ibu kira-kira nih dari 4 jenis bumbu ini, Ibu mau demokan kami yang mana? Tuh. Saya mau demokan keempat-empatnya. Keempat-empatnya Ibu? Karena simpel sekali. Saya jadi penasaran. Oke Ibu, ayo kita mulai deh. Ayo kita mulai. Saya off-kan di sini dulu ya.
Suaranya tidak keluar, Bu. Tanya Bu, belum ada keluar Bu. Tanya. Saya gunanya yang saset. Jadi isinya di dalamnya saset. Yang saset aja saya gunakan biar praktis. Nah. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh. Jadi cukup 1 sendok teh. Masalahnya 1 sendok teh. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini main-main budaya ngikut dia sinyal kayaknya. Oke, ini kita mulai dengan Jadi tadi kemudian kita tuangkan tepung tapioka. Jadi dikentalkan. tepung tapioka itu kentalnya. Jadi itu harus kita. Oke. Kalau misalkan tumisan nggak usah. Tumisan nggak usah. Berarti hanya bisa saya aja yang tapioka. Tapi Ini cuma Sama. Wow. Kita bisa hidangkan langsung ya. Cepet banget, Bu. Ya ampun. Cepet banget ini masaknya. Nggak sampai 2 menit ya kita bisa menghidangkan mie. Ya. Itu berbeda dengan kemakanan yang lain ya. Ini harus direbus dulu. Ini direbusnya dalam kondisi Oke, berarti rebusnya Banget. masak sejenis. oke. Asam manis dengan bersajian. Sepertinya kalau buka
ayam, oke. Ayamnya yang Ini digoreng. saya bagi ya, bagi 2, karena saya mau pakein lada hitam. Oke, berarti ayamnya ini digoreng dulu ya dengan tepungnya, Ibu. Kalau mau digoreng dengan tepung bisa. Oke. Nah, ini saya ada rasa yang sedikit. Kemudian kita mainnya tetap bawang putih ya. Oke, bawang putih dulu Ibu ya. Bawang putih dulu. Saya buka dulu bumbunya. Bumbu yang saset ini ya Bu ya, Ya, yang bumbu Ibu saset. bilang bisa pakai untuk 4 kali ya. Iya, saya gunakan yang saset semua. Ini nah, ini porsinya yang saset ya. Oke. Jadi sudah ada ladanya di sini. Oh, sudah ada ladanya. Ini Ibu mau masak yang mana nih? Lada hitam. Nah, Oh. ini lada Tapi kalau bumbu yang itu ada ladanya juga, Bu. semua ada. Semua nanti kita sertakan ladanya. Jadi ini sasetnya. Oke, siap. Ini favorit saya nih kalau udah lada hitam. Jadi bahannya adalah lada hitam ini ayam yang sudah digoreng. Ya. Ini ada jahe sedikit ya, saya perahkan. Oh, ada jahenya. Oke, Nah, ya. karena lada hitam ini sebagai garnish saja sebenarnya. Yang mana Ibu? Ya, ini Paprika. ada paprika, kemudian ada cabai merah, kemudian ada bombay, kemudian ada jahe. Oke, berarti jahenya sebagai Ya. khasnya ya. Khasnya dan jahe. lada hitam. Ya, jahe hitam. Yang lainnya Nah, garnisnya. ini semuanya ketiganya ini kita goreng. Oke, Kita siap. goreng dulu. Bombay. Bombay. Yang penting kemudian basicnya itu digoreng dengan garlic ya. dengan garlic dengan Tumis dengan garlic. ya. Kita tumis garlicnya dulu ya. Jadi kita tumis garlicnya dulu ya. Jadi basicnya garlic ya. Oke, siap. Semua ini garlic. Next semua basicnya garlic ya. Nah, kemudian kita masukkan ini. Gen, apa itu? Kita masukkan ini. Semua. Halo. Gen, apa? Ini biangnya kita isi air. Halo. Apa itu? Ya. Apalagi satu-satu ya. Jadi kita isi air. Secukupnya. Oke, Ya, Ibu. begini aja cukup ya. Mm-mm. Jadi tergantung kita masaknya seberapa. Gitu. Nah, kemudian kita isi, kemudian kita masukkan ini. Lada hitamnya 4 sendok makan. 4 sendok makan 100 ml air. 100 ml air bumbunya lada hitam 4 sendok makan. 4 sendok makan. Satu saset itu berapa sendok? Lebih dari. Oke, wow. Aromanya pemirsa ini sudah mantap banget. Nah, ini kan sendok. 4 sendok ya. Oke, kemudian biarkan dia kita kentalkan. mengental ya. Oke, kita kentalkan dengan kira-kira berapa Ibu tepung kanjinya? Kira-kira kental. Oh ya, kurang lebih ya. Kita Kurang lebih. tidak terlalu lama ya Ibu ya. Kita cuma menampilkan aja. Kemudian kita bubuhkan lada hitam. Lada hitam. Kira-kira lada hitamnya 1 sendok ya, 1,5 sendok. Setengah sendok ya. Wow. Oke. Sedap sekali ini pemirsa, teman-teman semua, rekan-rekan Jasam. Ini apa istilahnya Ibu untuk teman-teman Jasam kita? Ini bumbu praktis ya. Bumbu praktis ya. Aromanya ampun, benar. Ini betul-betul restoran bintang 5 deh Ibu. Nah, nanti kalau yang nggak suka tepung bisa langsung digoreng aja. Oke. Ya. Nah, Ibu, ini mumpung kita lagi hot ya, kita lagi panas-panasnya, saya pingin dong, ini kebetulan ada Pak Dunia di sini, saya mau dong Bapak cicipin nih menu kita, yang mana Bapak mau cicipin? Ayo. Ayo Pak cicip. Bapak harus cicipin dan Bapak harus kasih komen nih terhadap menu kita nih. Ayo, Bapak mau coba yang lada hitam. Lada hitam. Ini apa, Bu? Itu Lada hitam. capcay, ini ayam lada hitam. Ini ayam lada hitam ya. Ayam lada hitam, Pak. Bapak mesti coba. Bapak sudah pegang sendok sendiri ya. Nah, di sini kita wajib pegang sendok sendiri ya. Senjata kita adalah sendok.
Oke, silakan Bapak dicicipi yang lada hitamnya. Saya yang tukang makan dikasih makan. Ini bakalan saya setiap hari lewat di depan warung ini tapi belum pernah mampir. Mesti mampir Bapak. Ini harus mampir ke sini, ntar saya coba. Iya, Ya. oke, siap. Ekspresinya kita tunggu bagaimana ekspresinya. Pakai merem-merem kayak begitu, sepertinya memang Bapak mesti beli bumbunya. Ya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Ini dalam sekian menit itu Bu jadi? Dalam 2 menit maksimal. Dalam 2 menit, lada hitamnya kerasa. Ya. Ya. Dan Kerasa banget aromanya. Saya yang suka lada hitam beneran ini. Ini bintang 5 top. Pak. Ini menunya, ini top banget. Top banget. Ya. Wow. Sekarang sepertinya jangan lada hitam juga Pak. Sekarang kita coba capcaynya. Bapak mesti coba. Saya jadi tukang coba nih ya. Angkat Pak. aja Bu. Ini oke. Ya, Sip. ini capcay fresh, kemudian potongannya itu ya udah bintang 5. Jalan atau asik. Ya, PPKM dilewatin ya. PPKM. Oke, coba deh. Ekspresinya kita lihat dulu ekspresinya. Bapak jangan dihabisin Pak. Oh, sorry. Capcaynya enak banget. Enak banget. Ini beneran enak. Langsung ya. Simpel gitu ya. Sesimpel itu. Sesimpel itu kita bikin capcay dengan rasa yang nggak simpel loh rasanya. Wow. Rasanya nggak simpel. Cuma ratingnya berapa Pak? ya 5 dari 5. 5 dari 5. Saya kasih 5 dari 5 beneran. Perfect. Ini beneran perfection. Terima Yang perfect. kasih Pak Dunian. Oke. Oke, sekarang Ibu Ayu mau masak apa? Sekarang saya demokan ayam asam manis ya. Ayam asam manis ya Ibu ya. Oke. Nasi goreng juga Bu nanti Bu. Asam manisnya saya pakai Asam yang manis kecil dulu ya. ya. Yang kecil saya pakai. Yang bisa 3 porsi ya. Ya, 3 porsi. Namanya di sana? Asam manis ini paprika, kemudian cabai merah besar, kemudian biskuit. Ini untuk garnish. Biasa. Goreng dulu digoreng dulu ya. Apa? Ya, balik nih. Anda perlu apa lagi? Tidak perlu apa lagi? Oh, ya udah tua. Oh, sepraktis itu ya Ibu ya? Iya. Cepat banget ya. Praktis cepat banget nih jadinya nih. Nah, sekarang gantian saya coba. Oh, dia nggak punya. Coba saya juga penasaran nih. Oke. Remote mana nih? Apa? Aku ayam. Kita lihat ya, bumbu praktis jasem ini sekarang tadi lada hitam, cabai sama manis. Dan sebentar kita coba satu lagi. Wahyu pemesan nanti malah. Kemudian kita ayamnya juga dan kita akan coba ya. Mohon maaf, saya izin. Mohon maaf ya teman-teman, saya izin dulu mencicipi. Kalau teman-teman penasaran, silakan beli sebentar ada promo. Ya, tunggu
Ya, sebentar kita akan banyak ada promo-promo tentang bumbu jasem. Hari ini kita khusus ada promo. Saya coba ya. Enak banget. Enak ya. Ini favorit nih. Favorit. Asam dan manisnya itu apa? Chinese food banget. Benar dibilang. Rating 5 dari 5. Luar biasa. 5 dari 5. Rating 5 dari 5. Oke, kita coba lagi yuk. Coba lagi ya. Kita coba lagi satu aja ya. Kita coba lagi. Oke, sekarang kita buat apa Ibu? Nasi goreng ya? Kita buat nasi goreng. Tetap basicnya adalah Bawang putih. bawang putih ya. Karena saya kalau mau pakai daging silakan. Sayur juga. Saya pakai sayur ini. Saya masukin sayur. Saya masukin sayur, kemudian ini telur fungsinya biar tidak lengket di wajah. Isi ya Bu ya? Iya. Ini biar nggak lengket. Ini. Kita masukkan nasi dulu. Ya. Nasi 1 porsi ya. Oke, ini nanti. Buat nasinya terpisah ya Bu ya? Ya. Soalnya kalau kita punya nasi lagi. Tengah ya. Jangan banyak gini aja. Kenapa Bu? Jangan banyak. Tapi Nanti dia terasa ebinya keras, dia garamnya terasa asin. Ini udah takarannya. Oke, berarti itu memainkan garam itu dari ebinya juga ya? Ya, dari Keren. nah, ini kita langsung. Dia rasanya agak gurih dikit, kita Lebih gurih ya, Bu ya. Oke. Ini garnishnya. Simple banget, Ibu. Jadi hanya Walaupun dengan saya bawangnya, nggak nyicip, saya ini kan nggak nyicip nih. ya, Ini takarannya udah pas sekali. sudah pas, sudah dijamin, rasa sudah dijamin. Ya. Ini nasi gorengnya. Wow, ya. Hah? Tapi Ini aja. Dengan standar bintang 5 internasional dan ini keren banget. Sekarang kita sesi mencoba. Ya, silakan. Saya mencoba ya. Sebentar kalau saya kasih Pak Dunia duluan nanti habis duluan Bu.
Oke. Ini kita coba ya. Ini nasi goreng dari Jasem. Kita lihat dulu bagaimana. Dengan sistemnya sangat praktis sekali. Hanya dengan 1 sendok teh, ya. Pas ya. Pas banget. Pas. Apalagi saya penggemar ebi. Pas banget. Top. Tetap Ibu, rating 5 dari 5. Tetap itu, megang juara dia. Kayaknya seru banget ya. Cukup next kita demokan lagi mix menu yang lain. Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita dulu ya. Sepertinya demo masak kita ini seru banget Ibu. Karena gimana pun juga kondisi pandemi seperti ini, kita sebagai ibu-ibu memang harus praktis. Ya. Praktis memberikan rasa yang terbaik. Kalau tidak begitu, anak-anak kita akan menjadi boring ya. Mereka maunya akan membandingkan masakan kita dengan masakan dari luar. Ya kan, masakan rumah makan lain yang belum tentu kita bisa pegang kehigienisannya. Mohon maaf. Tapi kalau di sini bumbu praktis disiapkan oleh Jasem. Mungkin bisa di-sharing Ibu promo-promonya karena begini. Kami dari Ciputra Entrepreneur Club saat ini memang tengah mengemas program-program promosi untuk entrepreneur. Di mana dalam program ini namanya Ruang Inspirasi. Jadi Bapak Ibu semua bagi baik itu member ataupun bukan member dari Ciputra, kita selalu berbagi ruang inspirasi dan kita men-sharingkan produk UMKM milik teman-teman kita. Tujuannya apa? Tidak hanya sekedar mengejar penjualan atau omset, tidak hanya sekedar mengejar promosi, tapi kita sebenarnya memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua, bagaimana dengan produk yang ada di sini Bapak Ibu bisa membangun sebuah usaha sendiri, atau bagaimana jika dengan produk yang ini Bapak Ibu bisa resellerkan atau menjadi agen. Kenapa? Dengan menjadi agen, ya Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Tapi jangan salah, kami dari Ciputra, komunitas Ciputra Entrepreneur Club, ya, di bawah Ciputra Life sebagai anak usaha dari Ciputra Group juga memiliki program-program permodalan, ya. Tapi nanti akan kita jelaskan. Cuma sekarang saya ingin tahu nih dari Bu Ayu, program keagenannya atau resellernya seperti apa? Ibu silakan. Kita membuka juga program reseller ya bagi teman-teman atau ibu-ibu yang mau ingin mendapatkan penghasilan tambahan, jadi bisa menjadi reseller kita. Oke. Jadi menjadi reseller kita dengan modal yang sangat minim. Jadi minimal pembelian 10 kita udah kasih harga reseller. Berarti reseller itu minimal pembelian 10. Oke. 10 item bisa campur apa aja? Ya, bisa. Kita dapat harga reseller ya? Ya. Berapa reseller. Bu? Boleh dong. Berapa tadi? Banyak sudah yang menjadi reseller kita. Oke. Yang ada di luar daerah juga ya, resellernya. Jadi nanti kalau misalnya mau jadi reseller di chat aja saya. Nah terus satu lagi Ibu, saya jadi penasaran nih. Iya, saya penasaran dengan Bu Dayu Mas tadi ya. Iya. Iya. Pak Agung mana ya? Pak Agung. Enggak, Pak Agung lagi dulu. Oke. Bu Dayu Mas ini kan tadi Ibu bilang juga beliau berjualan ya. Ya. Saya penasaran sebenarnya karena Ibu gininya keren banget itu. Jadi kalau saya istilahnya saya ingin berjualan Ibu, saya ingin punya usaha nih, warung apa sih namanya? Angkringan lah Ibu, karena sore-sore seperti itu ya. Pulang kita kerja kita bisa buka penghasilan tambahan ya. Kira-kira kalau misalkan kita buka angkringan Jasem ini Ibu, kira-kira paketnya ada berapa Bu yang harus kita beli dari Jasem? Paketnya beli bumbu. Beli bumbu ya? Beli bumbunya berapa? Paket modal usahanya sekitar 1 juta atau sampai 1,5 lah. Oh iya, kita dapat masih pelatihan. Dapat pelatihan. Terus apa lagi? Kemudian teknik mengemas. Teknik mengemas. Kemudian kita ajarkan cara memasaknya. Cara memasaknya. Mengemasnya. Teknik menyajikannya Ibu ya. Oh, Bu Dayu pasti ini dagangannya rame di sana ya Bu Dayu ya. Saya penasaran nih, saya mau ikut-ikutan lah jualannya. Bu Dayu sudah banyak loh jualan. Jualan apa aja Bu Dayu? Bisa sharing Bu Dayu. Suaranya Bu Dayu di volumenya di unmute. Bu Dayu yang paling laku apa? Yang paling laku nasi gorengnya. Ibu masih suaranya jauh. Suaranya dideketin Ibu volumenya biar masuk.
Suaranya Ibu mungkin bisa dideketin volumenya, diulang lagi. Ini kecil ya, Mbak? Kecil. Oh iya, oke, maaf. Yang paling laris itu jualan nasi gorengnya. Oh, nasi gorengnya Ibu ya? Jasamnya. Nasi goreng Jaya Sempurna. Bu Dayu nanti next saya mau ajarkan untuk menu-menu yang lain juga. Saya mau ke sana. Biar Bu Dayu bisa jual. Oke. Siap, Mbak Ayu, siap. Ya. Tapi ini nyoba buat apa puyung hai-nya, Mbak Ayu, tolong. Puyung hai, oke, nanti saya ajarkan. Puyung hai-nya bumbunya pakai bumbu asam manis itu. Puyung hai pakai bumbu asam manis ya. Iya. Wah, jadi teknik memasaknya, membikinnya nanti saya ajarkan tekniknya. Saya bikinkan videonya. Jadi biar bisa tahu semua bagaimana membuat puyung hai yang bagus, yang empuk, renyah. Ya. Nanti saya bikinkan videonya, saya share. Ya, Oke, ditunggu. Bu Dayu. Tes ya. Ya. Iya, Bu Dayu, saya ingin cerita nih sebenarnya juga sama ibu-ibu yang lain. Ada Ibu Kurnia, ada Ibu Nani, Pak Adi Sanjaya, Bu Agung, Ayu, Pak Mat Kobar. Oh, Pak Mat Kobar ini dari Bandung. Halo, Pak. Ini teman kita dari Bandung nih. Ada satu ini penasaran mungkin gimana caranya bumbu jasem ini bisa nyampe ke Bandung ya. Bisa dikirim Pak. Kami sering ngirim ke Jakarta, Lampung. Iya, saya sebenarnya ingin sharing Ibu. Saya ingin sharing sebenarnya di sini kita sambil obrolan kita lanjut ya Ibu ya, karena bagaimanapun juga Ibu Ayu Ibu Ayu di sini juga menjadi salah satu member dari Ciputra Entrepreneur Club. Kenapa? Ibu boleh nanya Ibu kenapa sih Ibu bergabung di member Ciputra Entrepreneur Club ini? Nah, saya bergabung pertama saya lihat saya ingin mencari komunitas. Komunitas ya. Pertama yang dicari adalah komunitas ya Bu ya. Ya, Oke. Saya banyak ketemu entrepreneur baru, UMKM baru, ya. yang tentunya kita bisa saling bersinergi. Saling bersinergi Ibu ya. Saling bersinergi. Ya. Antara mereka punya produk apa, kita bisa sinergi, kita sering berkolaborasi. Iya, bahkan juga produk Jasem itu bisa mendapatkan pasar yang baru ya. Yang baru. Oke, kita coba intip ya Ibu ya. Seperti apa sih komunitas ini? Saya ingin sharing sebenarnya sama ibu-ibu semua di sini tentang komunitas keren kita ini. Karena kita kemarin pernah bikin acara di ini ya Ibu ya. Kita kemarin pernah bikin acara Fun Bali Fun Market. Iya, Bali Fun Market ya Ibu ya. Pada saat kita bikin pandemi ya. Nah, ini mungkin yang Ibu obrolin tuh di sini mungkin ya Ibu ya. Nah, nih manfaatnya dari Ciputra ya. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang Ciputra Entrepreneur Club, mungkin saya bisa informasikan bahwa Ciputra Entrepreneur Club ini sendiri adalah komunitas entrepreneur di mana target dari Ciputra Entrepreneur Club adalah ikut melahirkan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia Ibu. Iya. Karena apa? Misi dan visinya. Iya, misi dan misinya Ibu. Melahirkan 4 juta entrepreneur baru, dan ini adalah beliau Bapak Ciputra, di mana target beliau memimpikan, saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dari desa sampai kota besar, bahkan anak petani, anak nelayan, anak guru, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara menjadi entrepreneur. Itu impian beliau yang disampaikan di Medan tahun 2008 Ibu. Sekarang beliau sudah berpulang, tapi impian ini terus dilaksanakan, diwujudkan oleh putra-putrinya, dan ini adalah anak usaha dari Ciputra Group yang tidak hanya bicara Indonesia Ibu. Jadi Ibu bilang tadi saya bergabungnya karena komunitasnya keren, betul Ibu, karena kita ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Ini belum sampai di Hong Kong Ibu, nanti di Hong Kong, kemudian nyampe juga di daerah-daerah lain, sehingga pada saat kita nyampe di Hong Kong ya, bayangkan Ibu bumbu Jasem Ibu sampai di sana pasti saya yakin. Nah, kita tinggal buka link. Tinggal saya ngurus isu. Iya, kita tinggal buka linknya saja ini Ibu. Kita apalagi nanti malam itu ada acara, kita akan menemukan pasar Tiongkok Bu. Kita akan membuka pasar Tiongkok. Nah, kira-kira bumbu Jasem masuk ya pasar Tiongkok. Semoga ya, artinya kita masih bisa punya target ke sana ya. Betul. Nah, ini apa manfaat dan keuntungannya? Ini Ibu yang seperti kami paparkan tadi ada 4 hal, yaitu skill entrepreneur. Selama ini kita ada beberapa pembelajaran Ibu, termasuk bagaimana mengambil foto produk, fotografi dari handphone ya, kemudian ada bagaimana digital marketing. Nah, kebetulan ini
hadir nggak ya salah satu narasumber kita di Bali? Narasumber ini macam-macam Ibu, ada di luar Bali juga. Nah, ini kebetulan Pak Andi Yuda Prayoga. Pak Putu Andi, halo Bapak. Ini kemarin Pak Putu Andi membawakan kita materi untuk digital marketing ya. Ya pada saat kita bikin acara waktu itu Ibu, waktu Bali Fun Market ya, beliau memberikan sesi digital marketing dan kita betul-betul belajar banyak di sana. Bagaimana ternyata jangan salah beriklan ya Bu ya. Dengan Facebook itu jangan salah beriklan. Yang harusnya kita mau capai target cuma dengan 280.000, kita bisa jatuhnya 1,5 juta ya. Seperti yang saya alami. Iya betul. Jadi di sini itu kita belajar banyak teman-teman. Ada skill yang bisa di-sharingkan juga. Kemudian relasi seperti Ibu Ayu bilang, relasi bangun komunitas. Memang di sini kita bangun komunitas Ibu. Namanya saja komunitas Ciputra Entrepreneur Club. Bagaimana kita bersinergi dengan para member Ciputra di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya. Nah, sekarang modal Ibu. Nah, ini Pak Putu Andi. Halo Pak Putu Andi, apa kabar? Wah, hilang lagi nih Pak Putu. Pak Putu apa kabar? Baik Bu Eka. Iya, saya kayaknya kita mesti ngulang lagi deh sesi digital marketingnya Pak Putu. Siap Bu Eka. Ya, sesi digital marketing tuh para UMKM, biar nggak salah pasang iklan lagi ya Pak Putu, seperti kemarin Bu Ayu salah pasang iklan di Facebook, akhirnya kenanya kartu kreditnya kepotong terus ya, lebih dari 1,5 juta Ibu. Iya. Sayang banget Pak Putu, jadi biar teman-teman UMKM itu tidak mengalami kesalahan yang sama, jadi Pak Putu mesti sharing ya. Siap Bu Eka. Saran saya pakai kartu BTPN Genius saja. Oh ya, oke. Nanti deh sharing khusus sesinya itu Pak Putu. Nanti kita akan undang nih sharingnya. Kita buatkan sesi khusus ya. Siap Bu Eka. Baik, Terima Bu Eka. kasih. Nah, kemudian di sini ini kita ada tentang proteksi Ibu. Gimana pun juga kita di bawah Ciputra Life. Jadi intinya adalah jiwa kita terproteksi, apalagi di zaman pandemi seperti ini Ibu ya. Kita harus menyayangi diri sendiri. Kenapa kita perlu perlindungan? Karena ini bisnis long term Ibu. Jadi bisnisnya terus bergulir dan bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Proteksi itu maksudnya kalau sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang wira swasta, wira usaha, kita kan yang tidak tahu namanya resiko. Betul. Nah, resiko itu di mana aja bisa terjadi. Iya betul. Kita sudah punya proteksi, berarti kita membuat aman anak-anak kita. Betul Ibu. Aduh, semoga sih kita selalu sehat ya. Kita ada berharap. Betul. Namanya hidup itu kita tidak tahu. Betul, tapi paling tidak ada rasa aman yang kita diri kita sendiri. Iya, aduh Ibu, dan betul sekali. Di sini pun proteksinya kita diajarkan untuk menyisihkan 300.000 setiap bulan, tapi kita aman. Yang nantinya modal itu kita bisa gunakan berapa tahun lagi untuk modal. Untuk modal. Semoga kita panjang umur selalu, paling tidak modal itu untuk usaha kita berkembang. Kalau akun ada apa-apa dengan kita memberikan rasa aman kepada yang kita tinggalkan. Begitu kurang lebih ya. Tapi manfaatnya sangat besar sekali ya saya. Manfaatnya, terutama ini loh, ini peningkatan skill nih. Ini, nah bisa dilihat di slide ini. Saya dapat belajar banyak tentang digital marketing. Iya. Seperti yang saya buka branded ini, brand ini kan saya dapatnya juga dari Ciputra, belajar digital marketing. Bagaimana membranding, packaging, bagaimana ini. Jadi dari pakar-pakarnya kita belajar live itu terus kita belajar. Betul. Kita terbuka jadinya. Jadi kita open mind ya. Belajar itu tidak harus teori di sekolah, tapi dari pengalaman, dari relasi, dari pembelajaran singkat seperti ini pun menginspirasi ya Ibu ya. Banyak sekali. Karena banyak banget dari pakar-pakar selama saya ikut bergabung, saya ikut Zoom-nya, ada dari bagaimana ekspor, bagaimana betul. Branding lagi Ibu. Branding. Ibu. Jadi akhirnya muncul inspirasi saya. Oh ya, saya harus membranding merek saya. Saya punya produk yang bagus. Kenapa sih saya nggak branding? Betul. Akhirnya muncul mindset saya. Jadi dengan inspirasi itu saya muncul. Oh, saya akhirnya bagaimana saya selama ini mungkin saya jualan offline. Kok saya nggak gunakan digital marketing ya? Betul ya. Selain itu juga bagaimana bumbu kita ini bisa nyampe ke pasar ya Ibu ya. Nah, itu keren banget Ibu. Jadi makanya saya sekarang men-setting untuk digital marketingnya. Jadi sama adik saya. Jadi dibantu. Jadi kita buatkan semua IG-nya, kemudian promosi di IG, YouTube-nya semua kita buatkan. Jadi kita pasarkan dengan
Digital marketing. Nah, ini lagi satu Ibu. Ibu sudah register usaha belum nih? Saya sudah. Ibu sudah. Tinggal tunggu tayang ya Ibu ya. Tinggal tunggu tayang karena kita akan nanti ditayangkan di live streaming dan kita diiklankan di website kita. Ya, Ciputra Entrepreneur Club memiliki website yang ada kolom menu komunitas dan di sana ditayangkan katalog semua produk-produk yang kita punya. Oke. Dan ini gratis Ibu. Gratis karena apa? Karena kita bergabung di dalam komunitasnya. Dan termasuk ini Bu live streamingnya. Nah, kita tunggu ya kapan Jasem. Nah, ini mungkin Ibu kenal. Ini saya. Saya di warung nasi tekor, itu Ibu mohon maaf, saya sebenarnya bergabung dari Ciputra. Saya cuma ingin mencari promosinya Ibu. Ya. Tapi setelah bergabung kok kayaknya keren banget nih, kita punya komunitas keren, kita dapat belajar dan kita diajak untuk bertumbuh, berkembang. Dan satu lagi kita bisa punya permodalan Ibu justru. Nah di sini pada saat saya ditayangkan itu diiklankan dan sudah viewernya lebih dari 1.000 Ibu. Bahkan dari Hong Kong. Ya. Dari sini kita juga bisa dapat order. Dapat order. Nah ini contoh ini tas ini Bu. Dia selesai tayang, persis selesai tayang itu orderan masuk Bu. Masuk dari mana-mana, itu keren banget nih ibunya. Dan ini kopi jastrinya. Dan di sini semua terlihat di kolom website kita Bu, kolom komunitas. Dan ini event-event kita termasuk ada basar, ada karnival. Nah, saya ingin menunjukkan Ibu ini pada saat kita ditayangkan di media massa Ibu. Dan ini adalah event kita pada saat acara di apa sih namanya ini di Surabaya. Apakah suaranya terdengar? Apakah suaranya masuk ya? Enggak masuk, Bu. Masuk ya? Sorry. Masuk ya suaranya? Ini pada saat acara di Surabaya, acara Karnival Surabaya, ada talk show, ada seminar, ada juga sesi training digital marketingnya, kemudian ada juga cooking class-nya, ada visi misi, keren banget deh ini. Pokoknya acaranya ini. Jadi full itu selama 10 hari di Landmark, ya, Landmark Mall. Tetap dengan protokol kesehatan ya, dan kabar baiknya adalah kita akan mengadakan acara yang sama itu bulan Desember di 5 kota. Acara karnival seperti ini di 5 kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Bali, Jogja, Bandung, dan Jakarta secara bersamaan. Itu bulan Desember kita akan adakan ya dari Ciputra Entrepreneur Club bersamaan di 5 kota besar. Ya. Nah, ini juga ada pitching bisnisnya, Ibu. Ya. Berkolaborasi juga nih, ada kompetisinya juga. Ya, seru nih. Cooking class-nya juga nih. Kayaknya nanti di Bali Jasem harus turun ya. Ya. Pada saat karnival Jasem harus ikut promosi nih untuk cooking class-nya. Nah, ini satu lagi. Saya penasaran dengan acara kita waktu di Bali. Ini namanya Bali Fun Market. Nah, di sini Pak Putu Andi juga cerita di sini tentang digital marketing. Ya. Produk-produk dasar UMKM dari member Ciputra Entrepreneur Club Bali. Itu ada ratusan dan produknya keren-keren. Bahkan sebagian produk-produk itu sudah siap untuk ekspor. Ya. Oh, sorry. Fashion juga ada, Ibu. Masakan ada, jaya sempurna juga ada kan di sini. Ikut ya? Ikut juga. Tapi belum kelihatan tayang ya Ibu. Sekarang eksklusif tayangnya nih. Nah ini Pak Putu Andinya. Waktu itu kita ada talk show di sana dan di sana diulas tuntas bagaimana digital marketing memegang peranan dalam promosi produk.
Wow, keren ya. Dan satu lagi, sorry. Dan ini adalah satu usaha sama seperti Ibu, tapi beliau adalah owner dari Kalijodo Coffee. Selesai acara sharing pada saat itu, kita difasilitasi sharing di live streaming Ciputra, dan beliau dari hanya punya satu kafe menjadi punya sekitar 15. Kita bisa lihat ini testimoninya beliau seperti apa. Dari owner Kalijodo Coffee. Salam entrepreneur, tuh keren kan Bu? Nah nanti tunggu pada saat acara talk show ya, yang memang diadakan oleh Ciputra, Ibu bisa mengemasnya sehingga sudah langsung paket usaha yang bisa orang membeli paket usaha Ibu. Oke. Dan apalagi targetnya memang sampai Jakarta, sampai seluruh Indonesia Ibu bila perlu. Ya Jasam harus terkenal nih, hidup Jasam. Hidup Jasam ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara kita mengumpulkan modal? Simpel Ibu, sebenarnya kita bisa mengumpulkan modal itu dengan cara menabung. Ya, karena menabung ini memang sih cara praktis untuk kita mengumpulkan modal ya Ibu ya, di mana-mana juga solusinya iya mengumpulkan modal dengan menabung atau malah mencari kredit. Tapi kalau mencari kredit bukan mengumpulkan modal namanya Ibu, itu mencari modal ya. Jadi ini mengumpulkan modal atau menambah modal bisa dengan menabung ya. Tapi ada cara kedua Ibu, dengan mengumpulkan modal di luar menabung, kita juga bisa menambah income. Kalau Ibu tadi bicara, saya tertarik Ibu, jujur, saya tertarik sekali ingin membuka warung makan dengan branding Jasem ini, dengan segala menu-menunya Jasem. Karena kalau Jasem semakin terkenal, warung makan saya juga ikut semakin terkenal dong Ibu, iya enggak? Nah, sekarang di luar tabungan saya harus menambah income. Nah, bagaimana cara menambah income-nya? Nanti akan di-sharing Ibu. Kebetulan nanti itu ada namanya Pak Imron dari Ciputra sendiri akan sharing gimana sih cara nambah income, mengumpulkan modal kita lebih cepat gitu. Karena jujur dari menambah income kelebihan dari komunitas ini adalah kita tidak hanya bicara promosi, tidak hanya bicara relasi, tapi kita dicarikan solusi bagaimana kita mendapatkan income tambahan Ibu. Ya. Dan ini referensi produk Ciputra. Nah, Bapak Ibu kan sudah tahu sendiri bahwa Ciputra ini basicnya memang dia punya properti, ya kan? Bagaimana mempromosikan propertinya Ciputra ini bisa Ibu. Jadi kita bisa syaratnya kita menjadi member dulu dan kita melinkkan dengan fee support. Jadi setiap referensi yang kita berikan tuh komisinya lumayan loh Ibu. Ini satu unit bisa sampai 35 juta loh. Apalagi di Bali ya teman-teman, itu ada kita namanya Ciputra Beach Resort, ada di Tanah Lot. Nah, klaster 1, klaster 2 pada masa pandemi tahun lalu itu ludes habis, terjual semua. Sekarang ada klaster 3 sekitar 20 meter dari bibir pantai. Dan itu luar biasa sekali. Dan apabila kita rekomendasikan itu, kita juga bisa mendapatkan komisi di sini ya. Dan cara dapat income-nya bagaimana? Simple, dengan cara mereferensikan kode referral kita. Seperti misalkan Ibu Ayu di sini adalah member dari Ciputra Entrepreneur Club. Ibu Ayu yang direferensikan adalah hanya kode referralnya saja. Kepada siapa? Kepada teman-teman yang ada di dalam kontak Facebook, maupun kontak WhatsApp, maupun Instagram, dan media sosial lainnya, Ibu. Jadi, kalau sekarang kita ngomongin nih daftar nama dengan handphone ini bisa jadi aset. Karena apa? Karena aset kita adalah relasi kita di sana. Nah, bagaimana cara untuk suksesnya? Simple Ibu, kita cuma mendaftar registrasi dan kita menabung. Kalau registrasi berapa? Registrasinya cuma 50.000. 50.000 pun untuk sekali seumur hidup. Dengan 50.000 kita mendapatkan bonus perlindungan kecelakaan senilai 25 juta selama 1 tahun. Dan dari 50.000 ini pun 20.000 dan 15.000 didonasikan itu kepada yayasan yang dipilih. Ibu kemarin yayasan yang mana Ibu pilih? Saya pilih ini kanker. Oh sama Ibu, saya juga yayasan kanker saya pilih Indonesia. Iya, di sini ada Basnas, ada Yayasan Cinta Anak Bangsa, kemudian Yayasan Kanker. Semoga kita jauh dari penyakit
Dan kenapa Ciputra sih duluan? Karena memang kita diajarkan di sini untuk berbagi dulu. Sebelum kita memulai usaha, kita berbagi dulu, kita dengan doa kita mengharapkan hasil yang terbaik, Ibu. Oke, kemudian kita bicara di sini selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita menabung, Ibu. Kita merubah cara menabung kita, ya. Dana darurat melalui program Ciputra Life Saver atau Cilisa. Jadi nama program tabungannya adalah Cilisa di sini, Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kita menabungnya? Di sini bisa dilihat. 10.000 per hari. Sama dengan 1 mangkok bakso kalau saya tidak merokok ya, Ibu. 1 mangkok bakso iris 10.000 per hari kita menabung. Dan di sana program kita di sini, Bu. Dengan menabung 10.000 per hari atau per bulan 300.000, kita mendapatkan proteksi 30 juta, Ibu. Ya, seperti tadi Ibu sampaikan, memberi rasa aman kepada keturunan kita, kepada yang kita tinggalkan, dengan hanya 10.000 per hari, itu kita bisa memberikan proteksi jiwa 30 juta. 20.000 per hari atau 600.000 per bulan, itu 60 juta. 30.000 per hari, 90 juta. Kalau kita bisa menabung lebih banyak, 40.000 per hari, 120 juta. Jadi kalau 40.000 per hari, Ibu harus menyisihkan berapa piring nasi goreng, Ibu? 3 piring ya? Penjualan dari 3 ya, penjualan dari 1,5 piring. 2 piring. Ada penjualan dari 2 piring nasi goreng di Warung Jaya Sempurna itu disisihkan oleh bisa disisihkan untuk bisa mendapatkan 120 juta. Tapi ibunya menyisihkan 1 piring. 1 piring. Bukan 1 piring, Ibu, 1 gelas ini itu, Bu. Oke, ya. Nah, kemudian tingkat garansi, tingkat pengembangan batas bawah kita di tahun 2021 adalah 3,25% net. Ya, dijamin selalu positif, Ibu, ya, kita sudah lihat nih. Dan ini kabar baiknya adalah program pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini program pertama dan satu-satunya di Indonesia di mana pengembalian di mana tingkat selalu positif, dijamin selalu positif, ya, dan kita bisa mendapatkan banyak sekali program-programnya. Kalau saya tertariknya, saya ikut program nabungnya itu karena saya dapat mempromosikan produk saya. Betul, jadi bisa dipromosikan ya, Ibu, ya. Ini kebalik saya. Oke, dengan menabung itu kita bisa memiliki modal usaha, biaya pernikahan anak, dana ibadah, dana pendidikan anak, persiapan pensiun, ya. Di sini kita asumsikan apabila kita menabung terus kontinu di tahun ke-11 kita sudah mendapatkan nilai seperti yang tercantumkan, ya. Ya. Disarankan berapa tahun menabungnya? Disarankan minimal 5 tahun. Ya, kita nyampe di tahun ke-10, Ibu, kita nggak narik-narik nih, tabungan kita nggak kita ambil. Boleh diambil, boleh kok, tapi yang penting kewajibannya itu dilewati dulu. Setelah itu kita proses, tapi apabila kita disiplin tidak ada menarik, kita akan di tahun ke-11 semua biaya akuisisi yang kita dipotong untuk proteksi kita tahun 1 dan tahun kedua dikembalikan, Ibu. Jadi makanya dibilang ini program satu-satunya ini dijamin kita untung, ya. Nah, ini perbandingannya mungkin Ibu sendiri sudah tahu kalau di bank bagaimana, reksadana bagaimana, sedangkan di Ciputra itu bagaimana. Kelebihan kita banyak, termasuk di sini, Ibu, ya, pelatihan bisnis, relasi, promosi, dan lain sebagainya. Potensi income juga besar, ya. Sedangkan kalau kita nabung di bank, kita nggak bisa dapat potensi income, Ibu. Ya kan, kalau di sini, kalau di bank kita harus jadi marketingnya. Kalau di sini tanpa harus jadi marketing pun kita nasabah pun kita bisa mendapatkan potensi income. Dan yang paling menarik adalah bagi hasil dari omset nasional perusahaan per bulan. Bagi hasil dari omset nasional. Jadi kalau orang bilang passive income, Ibu, kita dari awal bergabung kita sudah bisa dapatkan passive income-nya. Dapat loh. Oh, keren banget. 160.000 dari Keren banget. Padahal saya belum. Padahal nggak ngapa-ngapain ya. Ada masuk dari. Ada masuk ya. Oh iya ya. Itu baru 160.000, Ibu. Tunggu, Ibu, bagaimana nilainya 160.000 itu tambah dolnya lagi 1, lagi 2, itu ada potensinya di sini. Tapi kalau orang nanya, nah kayaknya ibu-ibu yang lain mungkin bertanya, aduh gimana sih nabung? Teorinya oke, prakteknya ini yang kepikiran, Ibu. Udah income-nya pas-pasan. Gaji saja masih kurang. Habis kena PHK, apalagi PPKM darurat begini ya, PPKM ini nggak berhenti-berhenti loh, berjilid terus. Berjilid terus, kita nggak tahu nih kita para pengusaha ini mau ngapain, berjilid terus nih, segala cara kita sudah pakai ya. Usaha kita sedang lesu atau menurun, bisnis kita bangkrut, tidak punya income, apa yang ditabung?
Saya juga berpikir, Ibu, saya punya kedai kopi itu saya tutup kemarin, Ibu, karena apa? Karena aduh, nggak ada income, nggak ada pemasukan, bagaimana cara menggaji? Tapi cari solusi. Itu luar biasanya karena kita di Ciputra Entrepreneur Club ini kita diajarkan untuk cari solusi dan kita dibukakan link relasi dan pelatihan-pelatihannya. Terutama permodalannya yang sebentar gimana sih pertanyaan ini semua akan dijawab oleh leader kita Bapak Imron Mukhtar. Halo Pak Imron. Wah, ini Pak Imron sudah hadir. Halo, ya. Ya Pak Imron, sharing dong Pak, gimana caranya cari permodalan di Ciputra ini Pak? Karena gimana pun juga kita nggak mau nih ninggalin bisnis kita Pak. Kalau saya tetap nih mau promosi, Bu Ayu juga mau promosi tetap nih Pak. Saya sengaja nampilin, Pak. Lihat. Oh ya Bapak nggak lihat ya? Saya sengaja nampilin makanan sebenarnya maksud saya supaya oh ini ternyata bisnis makanan adalah bisnis yang selalu diminati. Gimana pun juga kita harus makan kan tiga kali sehari ya Bu ya. Ini bisnis jangka panjang, tapi bagaimana bisa bersinergi dengan Ciputra? Mungkin Bapak bisa bantu menjelaskan tentang permodalannya Pak Imron. Siap Bu. Luar biasa. Saya close share ya Pak ya, stop share close, ya. Siap. Oke teman-teman ya, salam kenal semua yang baru kenal ya. Di sini banyak yang baru nih saya lihat. Salam kenal, saya Imron Mukhtar dari Jakarta. Ya, saya juga bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Ya, percisnya 1 tahun yang lalu bulan Juli 2020 waktu itu ya. Nah, alhamdulillahnya pada saat kondisi pandemi seperti ini ya, dengan di Ciputra Entrepreneur Club ini kita juga bisa ada tambahan. Ya, kita punya usaha tetap berjalan, tapi kita bagaimana caranya punya tambahan nih, income sampingan, karena pada saat kondisi pandemi ini situasi tidak menentu. Jadi, waduh, kadang-kadang kita memang perlunya itu punya 2 bisnis ya, teman-teman ya. Jadi, kalau kita punya 2 bisnis itu tentunya akan menjadi backup seperti itu. Yang itu kalau kita bisa punya bisnis, tapi banyak juga orang yang, Bapak, saya belum bisa nih belajar bisnis gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya kita juga punya solusi. Sebelum teman-teman belajar bisnis, untuk membackup kebutuhan-kebutuhan seperti yang tadi, itu juga solusinya tentunya pada saat kondisi pandemi ini kita butuh yang namanya dana darurat. Sepakat ya? Nah, kemarin jujur waktu pada saat kondisi awal itu saya di rumah, kemudian apa yang terjadi? Ya, saya mantap. Apa itu mantap? Makan tabungan. Nah, tabungan dari mana? Ya, tabungan tentunya dari beberapa polis yang saya sempat cairkan, yang memang waktu itu saya sudah beli di perusahaan lain. Jadi kurang lebih dari tahun 2010 ya, 2010 waktu itu saya sudah mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan saya itu saya taruh di sebuah tabungan di perusahaan insurans, sehingga saya sendiri merasakan bahwa kondisi pandemi, wah benar ya, kita butuh yang namanya income atau kita butuh yang namanya uang dana darurat. Nah, kemudian hampir 6 bulan setelah itu saya dikenalkan sama Ciputra Entrepreneur Club. Nah, ini saya bilang, wah ini keren. Kenapa kerennya? Kerennya kalau kemarin-kemarin saya cuma bayar gitu kan. Nah, ini bayar kok bisa gratis gitu. Wah, ini tambah keren banget gitu kan. Nah, tambah keren banget, kita kita bisa nabung di sini, kemudian bisa gratis, bahkan bisa dapat tambahan income. Kok bisa? Ya bisa ya, karena ini adalah kita berada sekarang di era yang namanya era konseptual, di mana di era konseptual ini banyak orang-orang yang sukses, banyak orang-orang yang punya ide, itu mereka bisa survive lah pada saat kondisi seperti ini. Bapak Ibu, konseptual itu sebuah sebuah program yang bisa sama-sama kita jalankan. Contohnya kalau yang kuliner mungkin udah tahu ya, ada Grab, ada Gojek, kemudian sekarang ada Shopee. Nah, ini adalah kan sebuah konsep pemasaran. Jadi Bapak Ibu yang punya restoran kayak Bu Eka punya restoran,
cukup punya satu restoran, sebenarnya Bu Eka ini sudah punya 3 marketing kalau ikutin tiga-tiganya. Nah, di kok bisa ya? Bisa gitu kan. Kenapa? Karena di Ciputra juga konsepnya hampir sama. Jadi ini sebuah sistem komunitas yang mempunyai konsep sehingga kita bisa ada benefit. Kemudian Ciputranya untung nggak? Ciputranya tetap untung. Kitanya untung. Untung. Kayak Bapak Ibu ikut di Grab deh. Ikut di GoFood, ikut di GrabFood, itu kan Grab-nya makin besar, kemudian Gojeknya makin besar, makanan Bapak Ibu juga laku seperti itu. Jadi ini adalah sebuah simbiosis mutualisme yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memang kita sekarang ada di era yang namanya era konseptual. Nah, kembali lagi bagaimana sih caranya di Ciputra kita bisa mendapatkan nabung gratis yang pertama, kemudian syukur-syukur kita bisa dapat income bulanan. Kita namakan di sini affiliate referral program bonus. Jadi kita cuma di sini mereferalkan saja, tapi kita akan mendapatkan bonus bulanan. Kita hanya mereferalkan. Jadi kita bukan sebagai agentnya ya Bapak Ibu, di sini kita bukan sebagai agent, tapi bagaimana kita mereferalkan dari program kita. Nah, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu bisa mereferalkan atau Bapak Ibu menjalankan mereferalkan dari Ciputra Entrepreneur Club ini, tidak tanggung-tanggung. Ciputra Entrepreneur Club akan memberikan 5 jenis income dan kemudian ada reward bulanan dan reward tahunan. Jadi wah, luar biasa nih. 5 jenis income-nya aja udah luar biasa, apalagi reward bulanan plus tahunan. Bagaimana ya reward income referralnya ini? Nah, ini contohnya si A mereferalkan ke B. Ya, mereferalkan ke B. Kayak Bu Eka kan kemarin mereferalkan ke Bu Dayu ya, Bu Ayu ya. Nah, itu adalah A mereferalkan ke B. Nah, kalau teman kita yang kita referalkan menabungnya 600.000, maka kita dapat 90.000. Kalau yang 300 berapa? Berarti separuhnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau mereferal 1 dapatnya 90.000. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bisa mereferal 7? Nah, kalau kita bisa mereferal 7, artinya 90.000 dikali 7, totalnya 630. Nah, bagaimana selanjutnya? Untuk bulan berikutnya, apabila kita tidak mereferalkan, tetapi yang 7 orang tadi, yang kita referalkan itu, mereka melakukan hal yang sama, mereka mereferal nih, ya maka kita akan dapat namanya ini dari generasi kedua. Generasi kedua sebesar berapa? 5%. Nah, ini kalau contohnya ikutnya nabungnya 600 semua ya. 5% berapa? 5% kali total berapa orang yang direferalkan di generasi kedua. Kalau di sini contoh 49, karena 7 referral 7, jadi total 49. Kita dapat 5%, berarti 30.000. Jadi ini tambahan 1.470 seperti itu. Jadi total yang diterima si A berapa? 1.470 plus 630. Kenapa bisa begitu? Karena di sini Bapak Ibu ya, kita dibayar, bonusnya dibayar dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Nah, begitu juga kalau si C tadi ya, masing-masing mereferalkan 7, maka kita masih mendapatkan dari generasi ketiga sebesar 2,5%. Jadi total tambahannya 5. Ya, kemudian kita lihat di sini kalau sampai dengan generasi kelima kita akan mendapatkan ya totalnya nih, ini berjalan lurus 7 referral 7, yang 7 lagi mereferalkan 7 segala macam. Nah, ini ada potensi income ya Bapak Ibu. Ini adalah potensinya sampai dengan 295 juta per bulan yang akan kita terima. Nah, karena ini dibayarkan selama 12 bulan, maka Bapak Ibu akan mendapatkannya totalnya senilai 4 miliar dalam setahun. Wow, angka yang fantastik ya. Kalau dengan 4 miliar ini tentunya kita bisa buka usaha lagi nih ya. Bu Ayu bisa buka cabang di seluruh Indonesia nih ya kalau dengan modal seperti ini. Nah, ini ada note-nya Bapak Ibu, untuk yang nabungnya 300 ini hanya berhak sampai dengan generasi kedua ya. Kemudian jangan berkecil hati juga, Ciputra Entrepreneur Club juga memberi kesempatan. Apabila kita sudah ikut 300, ternyata kita sudah punya sampai dengan generasi ketiga dan keempat kelima, maka
ini kita punya kesempatan dengan cara menambah tabungan kita 300 lagi. Jadi yang sudah 300 plus 300 lagi menjadi 600, maka Bapak Ibu akan berhak sampai generasi ke 5 seperti itu. Yang kedua, ya, bonus yang kedua, ini bonus untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi sekali kita bekerja ini dibayarnya sampai dengan 3 tahun. Nah, ini adalah generasi tahun kedua dan ketiga, kita masih tetap diberikan namanya income royalty. Besarnya berapa? 2,5% dari seluruh jaringan kita yang ada di bawah kita. Jadi dari anak cucu cicit, semua yang berkembang di bawah kita, maupun itu adalah kita mungkin dikasih limpahan atau dikasih mitra sama teman kita atau orang yang di atas kita, tetap dapat. Gitu. Ini ada potensi juga 132 juta per bulannya. Ini dibayarkan dari tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Oke, nah ini yang Bu Eka tadi sampaikan, kita juga ada yang namanya bagi hasil, ya, bagi hasil bulanan. Ini kita namakan NPI ya, National Pool Income. Jadi berapapun omsetnya pada bulan itu dihitung, diambil 32%. Nah, 32% itu kita jadikan adalah omset nasional. Nah, omset nasional ini dibagi menjadi 3 income. Yang pertama adalah income posisi, yang kedua income unit bisnis, yang ketiga adalah income spesial. Nah, kalau yang Bu Ayu tadi terima, ini adalah income unit bisnis. Walaupun belum ngapa-ngapain nih, tapi sudah ada member di bawahnya Bu Ayu, ini akan mendapatkan income unit bisnis. Nah, Bapak Ibu juga sama. Nanti Bapak Ibu bergabung, apabila sudah ada punya grup, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan income unit bisnis. Nah, kalau income posisi tentunya butuh kerja tim lagi seperti itu. Begitu juga income spesial. Nah, ini adalah potensi income kita kalau kita kerja tim. Nanti Bapak Ibu di sini hanya membangun 3 tim saja. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya adalah membangun 3 tim. Kenapa kita buat 3 tim? Karena kita buat di sini supaya Bapak Ibu mudah untuk membagi-baginya. Contoh gini, kalau tim A ini yang satu paham nih, sama-sama yang punya resto, ya, yang sama-sama yang punya resto ya, kuliner nih, makanan. Nah, untuk grup yang kedua ini sama-sama yang punya komunitasnya baju, contohnya. Untuk grup yang ketiga ini yang sama-sama ibu-ibu rumah tangga yang belum punya bisnis. Nah, masukin di sini semua. Jadi satu sama lain saling bantu-membantu. Jadi kita punya 3 komunitas. Nah, 3 komunitas ini kita jadikan mereka ini kita bantu untuk omsetnya mereka. Nanti kalau kita ada omset di sini 2,5 juta, 2,5 juta, ini kita namanya posisi startup. Jadi ada jenjang karirnya. Nah, kemudian setelah startup kita juga bisa masuk ke posisi bronze, ya. Kalau bronze ini kita bisa mendapatkan 2 sampai 4 juta, bahkan ada yang sampai dengan dapat 5 juta. Kemudian ada posisi silver, posisi berikutnya ini ada potensi income 4 sampai 10 juta. Posisi selanjutnya gold, income-nya 10 sampai 20 juta. Platinum 25 sampai 35 juta, titanium 40 sampai 60 juta, diamond 70 sampai 120 juta, dan crown 300 juta. Nah, Bapak Ibu sebagai informasi, kita sudah ada yang di posisi titanium loh dalam 1 tahun. Berapa dia punya income? Di sini kan 40 sampai 60 juta. Nah, ini beliau punya income itu di angka 75 juta. Dan kabar baiknya beliau ada di kota Dewata. Jadi ada di kota Bali, Bapak Ibu. Nah, itu namanya Pak Yudi, ya. Nanti suatu saat pasti Bapak Ibu ketemu sama beliau. Beliau itu sudah menjalankan 1 tahun, sudah sekarang di posisi titanium dengan income 75 juta per bulan. Nah, ini usaha beliau tetap jalan. Beliau juga punya kafe di Bali, kemudian beliau juga bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya passive income dari Ciputra Entrepreneur Club. Nah, tentunya teman-teman di sini semuanya sama, karena kita semuanya terlahir sama, semuanya juga terlahir punya kepala yang sama, punya rambut yang sama. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan ini dengan cara apa? Cuman hanya mereferral yang tadi sudah disampaikan sama Bu Eka seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh segmen bonus yang sudah di member-member yang sudah bergabung. Ini ada posisi silver dengan income 7 juta. Nah, kemudian ini platinum 43 juta, ya tidak titaniumnya belum kita update ya.
Dan ini adalah bukti transferan di banknya. Jadi memang langsung nanti transferannya itu dari Ciputra, ya, bukan dari perorangan. Jadi memang ini programnya langsung dari Ciputra langsung, Bapak Ibu. Kemudian sebagai informasi di bulan Agustus ini kita sekarang ada di tanggal 20, berarti masih ada 10 hari lagi, 11 hari lagi ya. Kita adakan tadi yang saya bilang reward bulanan. Kita akan kasih reward bulanan yaitu cashback 300.000 untuk yang bisa mereferensikan 2 entrepreneur baru. Jadi di luar bonus yang tadi. Ya, Bapak Ibu bisa ngereferalkan 2 saja. Berarti kan kalau teman-teman Bapak Ibu ikut yang 300, ada omset 600.000 di perusahaan. Perusahaan membayarkan bonusnya 30%. 300.000 plus bonus-bonus yang lain 100.000, jadi 400.000. Jadi perusahaan memberikan bonus yang lebih dari 50%. Dan ini berlaku kelipatannya Bapak Ibu. Kemudian untuk akhir tahun nanti ditunggu sampai dengan Februari kita undurkan. Ada program jalan-jalan juga, jadi kita bisa jalan-jalan gratis nih. Selain itu jalan-jalannya juga dapat uang saku. Nah, kalau posisi silver nanti dapat 1 tiket, gold 1 tiket, platinum 2 tiket, titanium 2 tiket plus uang saku 5 juta. Diamond 2 tiket dan uang saku 10 juta, dan crown 2 tiket, uang saku 15 juta, pulangnya dikasih modal usaha 100 juta Bapak Ibu. Ini buat buka usaha kita. Jadi memang di sini programnya kita bagaimana punya program usaha seperti itu. Nah, Jack Ma pernah berkata bahwa ketika Anda memahami 40% dari konsep peluang ini sudah cukup untuk memulai. Kenapa ini kita sampaikan juga di sini? Karena Bapak Ibu juga nanti kita akan bimbing. Jadi kita ada acara presentasi-presentasi rutin setiap hari, bahkan hampir setiap hari. Bahkan sehari kadang-kadang ada bentrok, kayak semalam ini kita bentrok ada presentasi 3 Bapak Ibu. Tapi semuanya berjalan. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, mau pilih presentasi yang mana nih, seperti itu. Dan karena kondisi pandemi seperti ini, kami yang dari Jakarta belum bisa terbang, ya mau nggak mau kita lewat Zoom dulu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah normal kembali, baru kita adakan offline-nya seperti itu. Cara bergabungnya bagaimana untuk teman-teman yang belum bergabung? Di sini silakan teman-teman minta link-nya kepada teman-teman yang mengundang, ya, atau hubungi bisnis support kami. Nanti akan kita kirimkan link referralnya, ya, teman-teman akan dikirim link. Nanti teman-teman buka di handphone, ini tampilannya. Tinggal klik mulai bisnis, tinggal isiannya cuma 7 teman-teman. Jadi cuma nama, nick, alamat email, ya, kemudian alamat nomor telepon, data bank, udah selesai gitu kan. Jadi ini mudah karena kita juga bukan sebagai agent seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini akhir tahun. Akhir tahun di bulan November kita akan adakan Creative UMKM Competition 2021. Ya, ini yang berhak ikut yang daftar sampai dengan akhir Agustus ini. Ya, teman-teman nanti bisa ikutin acara ini. Oke. Dari saya rasa itu Bu Eka. Saya kembalikan lagi acaranya ke Bu Eka. Nah, terima kasih sekali Pak Imron dan teman-teman semua. Inilah pemaparan tentang bagaimana kita punya usaha, ya, Chinese Food, beserta juga bagaimana kita bergandengan dengan Ciputra Entrepreneur Club, ya, karena di sini Bu Ayu juga adalah member Ciputra, ya. Dan luar biasanya barusan nih belum kita selesai acara sudah langsung ada transaksi ya Bu ya. Satu set bumbu udah langsung transaksi, ada dari Bu Gung tadi yang kebetulan hadir dan beliau lagi berhalangan sehingga izin keluar tadi, dan itu luar biasa sekali. Dan Bapak Ibu semua ini acara ini memang kita buat continue untuk teman-teman semua yang punya usaha yang bergabung dengan Ciputra Entrepreneur Club. Dan ini dan jangan lupa segera bagi member segera daftar di link register usaha member CEC. Karena apa? Karena di sana kita bisa tayangkan live streaming, ya, di media sosialnya Ciputra, dan bisa dikepoin loh media sosial Ciputra, bisa disimak, ya. Nah, di sini ada itu Pak Andi ini loh Pak Imron yang tadi ada di video itu yang jadi narasumber, ya, digital marketing ini. Beliau Pak Andi sering saya gandengkan untuk mengisi sesi-sesi digital marketing.
Ya, kemudian di sini ada Mat Kobar ini dari Bandung. Halo Kang Rohmat. Wah, Kang Rohmat ini nanti akan bikin sesi yang sama, Pak Imron. Siap. Sesi yang sama untuk di Bandung ya, Kang Rohmat ya. Kalau Mbak Nani dari mana ya, Mbak? Nggak kedengeran suaranya ya. Kang Rohmat. Wah, Kang Rohmat ini pasti lagi sibuk jualan ini, Kang Rohmat. Jadi enaknya kita bisa webinar sambil tetap bisa jualan, Kang Rohmat. Semoga laris manis ya, Kang. Kalau Bu Nanik dari mana? Dari Bandung juga ya, Bu? Iya. Oh, dari Ibu Nanik dari Denpasar ya, Bu ya? Oh, iya ya, oke. Oke, Pak Imron, terima kasih banyak nih pemaparannya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pak Andi, mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak Andi? Ini bapaknya mau bergabung Pak dari kemarin-kemarin, tapi belum jadi-jadi juga. Ini mesti bergabung nih Pak Andi nih, karena apa? Karena kita sangat butuh sekali linknya dari Pak Andi untuk mengajarkan kepada kami. Oh, Bu Nani dari Jimbaran. Oh ya, mohon maaf Ibu, saya kira dari Bandung, teman dari Bandung juga. Ya, Bu Nani, mari bersama-sama dengan Komunitas Ciputra Entrepreneur Club dan Warung Jasem, jangan lupa Ibu, karena bumbunya itu kita bisa merasakan cita rasa restoran di rumah sendiri, gitu Ibu. Ibu Nani mungkin bisa sharing atau ada yang mau ditanyakan Ibu tentang komunitas Ciputra atau tentang Jasem mungkin? Atau Ibu mau menjadi agennya atau resellernya? Tuh ini gimana nulisnya? Lagi jualan ya? Ibu lagi jualan? Nggak kedengeran suaranya. Halo, Bu Nani. Bu Nani, ini Bu Ayunya lagi ya. Ada promo nggak buat Bu Nani? Bu? Ada promo nggak sih? Ini Bu Nani masih standby. Ada promo nggak nih, Bu? Promo Bu Nani. Promo buat Bu Nani katanya khusus promo hari ini. Wah, nanti saya hubungi Bu Ayu ya, Bu Nani. Terima kasih banyak ya Bu Nani ya. Pak Andi, terima kasih juga ya sudah datang. Kang Rohmat sibuk jualan nih, pasti pegang gini dah ini, nggak dipegang handphonenya. Ya, Pak Imron, saya terima kasih banyak atas pemaparannya hari ini. Ya, sebentar akan di-share lagi beberapa video-video ke teman-teman yang sudah bergabung tadi untuk bisa mendapatkan pemaparan Tech Ciputra secara total gitu. Dan sampai jumpa nanti malam ya Pak ya di acara dengan Kedubes Tiongkok Mongolia ya Pak ya. Dubes RI untuk Tiongkok. Ya, di sana kayaknya Bapak Kedubesnya akan bercerita banyak nih tentang pasar Tiongkok dan bagaimana entrepreneur kita bisa masuk di dalam pasar itu. Dikasih tips and trick ya Pak ya sepertinya oleh Pak Kedubesnya nanti. Betul. Ya. Oke Pak Imron, terus acara untuk sesi Pak Imron lagi kapan ya Pak? Saya di hari Senin berarti. Hari Senin ya Pak Imron ya? Oke, siap. Kita siap nih hari Senin ya. Sorry, Selasa. Senin dari pusat Selasa. Ya Pak ya, Selasa. Ya, Selasa. Oke. Ya. Selasa kita bedah website ya Pak ya? Ya, betul. Kita bedah web. Oke, siap. Nah, ini Pak Butuh Andi mesti hadir nih. Saya ingin sekali nih Pak Butuh Andi bisa bersama-sama karena apa? Karena ini adalah tim inti Pak. Kami di UMKM Naik Kelas, beliau adalah tim IT kami, tim inti kami, dan memang kami baru menyelesaikan satu event besar dan luar biasa sekali. Beliau membuat website itu dengan sangat tenggang waktu yang sangat mepet dan hasilnya maksimal ya. Plus nih untuk Pak Butuh Andi. Jadi Ibu bisa intip link YouTube Entrepreneur Indonesia yang kemarin saya share di grup. Nah, itu beda webnya seperti itu, bahkan nanti kita lebih detailkan lagi gitu. Oke, siap. Itu sudah di-share ya, Pak ya, di-share di grup ya. Nanti kita bongkar di sana. Iya, jadi di web itu nanti kita bisa lihat bahwa kita bisa bekerja lewat web itu gitu loh, Bu. Oke, siap. Seperti itu. Dengan modal web ya. Oke, siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Imron, terima kasih atas support-nya, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Ayu, ini luar biasa sekali. Mohon maaf kami terjeda sedikit dengan tidak sabaran mencicipi masakannya dan wah mantap. Jasem, jempolnya dibanyakin nih. Pak Imron mesti dikirimin ya, nanti tenang Pak, saya kirimin ke Jakarta ya. Saya kirimin bumbunya, kasih saya alamat Pak, saya kirimin bumbunya, pokoknya top ini ya. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa ya, terima kasih. Terima kasih, ya, terima kasih. Izin lab ya. Iya, Bapak, terima kasih.